Teori Ibnu Sina ini tentang bagaimana menangani pandemi, bagaimana social distancing, bagaimana mencuci tangan, itu semua hasil daripada penelitian Ibnu Sina. Karyanya yang paling besar di barat, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, itu adalah Al-Qanun fit Tibb, kitab undang-undang medicine, Canon of Medicine. Kedua ada Al-Khawarizmi. Ya, beliau ini seorang ahli matematika, penemu ilmu aljabar, trigonometri, aritmetika, semuanya itu. Kemudian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis juga ahli terkenal di bidang fisiologi, ya, sirkulasi jantung. Ini beliau. Paru-paru, ya, yang ahli tentang apa? Fisiologi manusia. Kalau sekarang di Fakultas Kedokteran itu ada namanya apa? Spesialis ilmu penyakit dalam, ya, internis. Nah, itu Ibnu Nafis sejak dulu itu sudah mengembangkan itu. Pak Ustadz, ada nggak di dunia Islam, di Melayu lah, di Nusantara ini ilmuwan? Ada. Anda tinggal di sini, di Makassar itu ada tokoh hebat namanya Karaeng Patingaloang. Karaeng ini, beliau ini Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, yang lahir 1600 sampai 1654. Kalau kita lihat, cari saja Atlas Mayor namanya. Itu yang dicetak atau diterbitkan tahun 1662 sampai 1672. Beliau sudah meninggal. Atlas Mayor ini karya John Blow, itu menempatkan atau menggambarkan sosok satu yang ilmuwan dari Italia, ya, Galileo Galilei, dan satu foto di situ adalah orang Makassar, ya. Jadi Karaeng Patingaloang ini orang punya prestasi tingkat dunia. Jadi orang yang cinta kepada ilmu, gila kepada ilmu pengetahuan, bukan gila perempuan, ya, bukan gila tahta dan jabatan, ya, bukan gila uang, tapi gila ilmu. Itulah peradaban Islam sebenarnya. Jadi peradaban Islam itu unggul karena apa? Karena sejak awal wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah perintah membaca. Iqra. Tapi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar perintah membaca. Bacalah. Baca yang bagaimana? Kalau hanya sekedar perintah membaca, peradaban sebelum Islam hadir sudah ada. Tapi bedanya perintah membaca yang ada dalam wahyu pertama yang turunkan kepada Nabi SAW adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Aktivitas membaca, aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas meneliti alam semesta ini harus dalam kerangka dan paradigma tauhid. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini yang nggak ada dalam peradaban lain. Jadi perintah membaca tapi dalam kerangka paradigma tauhid. Nah, apa tantangannya sekarang? Bagaimana peradaban Islam di era society masyarakat 5.0 ini adalah tentu akan ada perubahan gaya hidup, perubahan mental, perubahan sikap, terutama dalam menyikapi masalah-masalah keagamaan. Seiring dengan pesatnya teknologi seperti tadi, nanti juga manusia ini, anak-anak muda terutama yang mengalami bonus demografi di negara-negara Muslim, itu juga akan mudah untuk mengakses, ya, hal-hal yang negatif. Mau pacaran jarak jauh, ya, yang begitu-begitu. Mau ikhtilat jarak jauh, nggak bisa. Ini tantangan ini harus kita jadikan peluang. Bagaimana umat Islam, bagaimana para dai, bagaimana para aktivis Islam menjadikan tantangan yang ada nanti ketika itu ada di depan mata kita, ya, Society 5.0 ini, kita manfaatkan peluang itu, tantangan itu menjadi peluang. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa Muslim di bidang ilmu pengetahuan kita masing-masing, kita harus menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang kita. Ya, kita harus membangun peradaban Islam ini jangan sampai tertinggal oleh peradaban lain. Dah, sayangnya ini yang mengawali kemudian memperkenalkan, yang menjadi trendsetter itu adalah dari bukan kalangan umat Islam. Nah, umat Islam ini kebanyakan jadi apa? Jadi konsumen, ya, bukan jadi produsen. Umat Islam ada negara-negara Muslim yang kaya, tetapi kekayaannya tidak digunakan secara baik untuk mengembangkan sains, teknologi, atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora.